Baik, tadi kita sudah menyimak ya informasinya seperti apa dari pemerintah sendiri juga tampak cukup ambisius ya untuk dengan target 2 juta hektar lahan tebu di Merauke untuk swasembada gula dan juga nantinya untuk bioetanol begitu ya. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa? Apalagi juga tadi Pak Jokowi sempat menjelaskan begitu ya bahwa sudah berbagai macam tanaman dicoba di Merauke masih belum berhasil, tapi harapannya dengan tebu ini juga bisa akan berhasil begitu ke depannya. Seperti apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa CNBC. Terkait dengan swasembada gula ya, bagi kami Asosiasi Gula Indonesia dan umumnya adalah komunitas pergulaan, termasuk di sini saya mewakili juga Ikatan Ahli Gula Indonesia ya. Itu swasembada itu sudah merupakan suatu keniscayaan sebetulnya. Ya mau tidak mau kita harus ke sana. Ya. Dan bagi Indonesia ini sangat memungkinkan. Negara tetangga kita, Thailand, itu kan negara tidak sebesar Indonesia. Tapi produksinya dia itu sampai 10 juta ton, konsumsinya padahal hanya 1,5 juta ton. Dibandingkan dengan kita, konsumsinya sampai di atas 7 juta, tetapi produksinya 2,2. Jadi kita harus mengejar ke sana dan upaya itu sudah dilakukan sejak tahun 70, 80 itu pemerintah sudah berupaya sebetulnya. Dan hampir setiap presiden itu mempunyai program swasembada. Ya. Tetapi ya sampai sekarang kan belum tercapai, produksi kita masih 2,2, paling-paling 2,4. Sementara konsumsi kita makin tahun ya semakin naik karena jumlah penduduknya semakin tinggi. Jadi mau tidak mau kita harus mengejar ke sana. Dan memang kalau kita lihat ya apa namanya program yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah, ya memang ya saya tidak challenging memang. Challenging ya. Oke, tantangannya sebetulnya apa, Pak Dwi? Ya, terutama sebetulnya karena waktu ya. Kita punya waktu yang dicanangkan di sini menurut saya relatif pendek gitu. Kalau kita bicara mengenai tahap swasembada gula konsumsi yang 2028, sebagaimana Perpres 40 2023 itu mungkin masih memungkinkan untuk dicapai karena kan kebutuhan gula konsumsi kita 3 juta, paling-paling 3,2, sedangkan produksi kita 2,4 lah. Nah, sehingga kita masih sekitar nambahnya ya mungkin ya di bawah 1 juta. Tetapi untuk sampai 2030 itu bisa swasembada total termasuk gula industri, ini menurut saya yang tantangannya cukup besar. Oke, gitu ya. baik. Baik. Itu yang dihadapi seperti itu kira-kira. Baik, Pak Dwi, kita akan bergabung bersama Pak Daniel Johan secara virtual. Sudah bergabung bersama kami di sini. Pak Daniel, selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, baik. Pemirsa. Pak Daniel, tadi kita sudah membahas begitu ya seperti apa berkaitan dengan proyek ambisius untuk 2 juta hektar lahan tebu di Merauke ini sendiri begitu dalam upaya untuk mencapai swasembada gula. Tapi sempat disinggung juga bahwa ini cukup challenging ya untuk kita bisa tiba di titik swasembada gula, memenuhi kebutuhan gula kita sendiri, konsumsi gula sendiri begitu dengan produksi di dalam negeri. Dari Anda sendiri dari DPR RI begitu ya, seperti apa Komisi 4 bisa mengawal target pemerintah mencapai swasembada gula utamanya di tahun 2028 begitu dengan adanya proyek tambahan 2 juta hektar lahan tebu ini, Pak Daniel. Ya, makasih. Tantangannya sangat besar. Seperti sudah dijelaskan bahwa kebutuhan kita sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Ya, sementara produksi Indonesia baru maksimal 2,4 juta ton per tahun di luas lahan sekitar 550.000 hektar. Sehingga untuk mencapai target 7,5 juta ton berarti kita harus memproduksi 3 kali lebih besar dari yang ada sekarang. Ya. Sementara pabrik-pabrik yang ada sekarang ini sudah sangat tua, bahkan ada usianya yang lebih dari 100 tahun. Ya. Nah, sehingga kita harus yang paling pertama adalah melakukan kajian yang mendalam. Jangan sampai mengulang kegagalan-kegagalan yang pernah ada, apalagi termasuk di Merauke itu sudah belasan puluhan tahun
pemerintah punya rencana, tetapi sampai detik ini belum ada yang berhasil ya. Kita juga sempat untuk memastikan jangan sampai juga misalkan ya yang diproduksi itu punya skala ekonomi, daya saing yang jauh tertinggal dengan apa yang dihasilkan oleh negara lain. Sehingga tentu itu akan memberatkan dari sisi konsumen, apalagi dalam konteks industri. Baik dari harga maupun kualitas itu harus bersaing, bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Ya, misalkan seperti Thailand yang tadi disampaikan ya. Nah, sehingga kita pemerintah bersama dengan Komisi 4 nanti harus membahas minimal ada roadmap yang jelas, tujuan jangka pendek yang ingin dicapai, tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, dan tujuan secara global yang ingin dicapai. Sehingga kita bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan evaluasi secara efektif. Setiap langkah-langkah yang kurang harus segera diantisipasi. Nah, sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum menjelaskan secara besar maupun secara detail, belum dibahas di Komisi 4. Ya, kita berharap dalam rapat kerja berikutnya ini bisa dibahas secara serius.